kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau meminta 2 orang dari kalian untuk memimpin ibadah singkat kita hari ini. Meminta kepada Yohana dan Ola untuk memimpin ibadah singkat kita hari ini. Kita mulai pelajaran kita bernyanyi. Hari ini ku rasa bahagia. Ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesuslah satukan kita, tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada kami, hingga kami masih ada pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati guru kami, Tuhan berikan kebijaksanaan, kesabaran untuk diri kita. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kami pribadi, kiranya Tuhan memberikan kami kebijaksanaan, pendengaran yang baik, agar apa yang disampaikan oleh guru kami dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan melindungi mereka, jauhkan arah bencana, dan apapun pekerjaan tangan mereka Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, terima kasih Ola Yohana. Ibu mau tanya, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, baik. Anak-anak, yang menjadi tema pembelajaran kita hari ini yaitu aku dan sesamaku. Nah, yang menjadi tujuan pembelajarannya yaitu 1, kalian harus mampu menjelaskan dasar Alkitab tentang relasi dengan sesama. Yang kedua, kalian harus membedakan kasih eros, filia, dan agape. Yang ketiga, kalian harus mampu mengidentifikasi kesalahan diri dalam berinteraksi. Yang keempat, yaitu kalian harus mampu membuat komitmen relasi yang sehat menurut ajaran Yesus. Sebelumnya kita masuk ke materi, sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Pernahkah kamu merasa sulit mengasihi seorang yang tidak bersikap baik kepadamu? Coba beri alasannya. Pernah, Bu, karena ketika seseorang bersikap tidak baik, hati saya terasa tersakiti sehingga sulit menunjukkan kasih, Bu. Oh, begitu ya Raskita. Iya. Yang kedua, adakah dari pengalaman kalian, apakah interaksi kamu dengan sesamamu sudah mencerminkan kasih Kristen? Saya, Bu. Sudah, Bu, karena meski belum baik saya, Bu, mencerminkan kasih Kristen itu, saya sudah berusaha bersikap ramah, mau menolong gitu, Bu. Nah, pertanyaan yang terakhir, bagaimana perasaanmu ketika engkau dilakukan tidak adil oleh temanmu? Saya, Bu, saya merasa sedih dan kecewa, tetapi saya belajar untuk tetap bersabar, Bu. Jawaban kalian sangat bagus. Mari kita beri aplaus. Hari ini kita akan belajar bagaimana membangun relasi yang baik dengan sesama sesuai dengan ajaran Kristus. Membangun relasi yang sehat tidak terjadi begitu saja, tetapi dibangun dengan sikap saling menghargai, sikap saling mengasihi, dan sikap saling berbuat baik antara sesama kita manusia. Anak-anak, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian harus menontonnya dengan baik. Nanti Ibu akan bertanya tentang mengenai video ini.
apa-apa anak yuk. Kalau ada apa-apa bilang lagi naik. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat video ini, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Apa yang kalian lihat dari video ini? Apakah di dalam video ini terdapat sikap yang baik dan sikap yang tidak baik? Saya Bu, coba Rahel. Menurut saya Bu, di dalam video ini terlihat ada seorang anak yang membuli temannya. Itu adalah sikap yang salah karena menyakiti orang lain. Terus ada juga anak yang membela korban. Itu adalah sikap yang benar karena menunjukkan keberanian dan kasih kepada sesamanya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Rahel. Adakah yang bisa memberi pendapat yang lain? Iya, anak-anak. Di dalam video ini terdapat tindakan bullying. Nah, tindakan bullying itu adalah tindakan yang tidak benar. Nah, tetapi di dalam video ini terdapat satu remaja yang mempunyai tindakan yang benar, yang mempunyai sikap saling mengasihi. Dia tidak mau melihat temannya kena bullying. Itu tandanya anak-anak, seorang remaja ini sudah membangun relasi yang baik dengan sesamanya. Biasanya timbul dari rasa egois yang besar dan rasa iri hati kepada temannya. Tetapi sedangkan sikap yang baik biasanya muncul dari hati yang mau mengasihi. Anak-anak, Alkitab mengajarkan bahwa membangun hubungan yang baik, membangun relasi yang baik harus dibangun berdasarkan kasih. Seperti yang terdapat dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Semua membawa Alkitab? Tahu. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Sudah dapat semuanya? Sudah Bu. Kita baca secara bergantian, Ibu ayat yang 27, kalian ayat 28, begitu sampai seterusnya ya. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat kepada kamu. Barang siapa menampak pipi yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah minta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Sebab orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jikalau kamu memberi pinjaman kepada orang dan berharap akan menerima kembali, apakah jasamu? Orang berdosa pun memberi pinjaman kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Ya anak-anak, ayat ini mengajarkan kepada kita, walaupun kita disakiti oleh teman kita, walaupun kita disakiti oleh musuh kita, tapi ayat ini mengajarkan bahwasanya kita tetap harus mengasihi mereka. Kita harus berbuat baik dan kita tetap harus mengampuni. Sama halnya juga seperti yang terdapat dalam Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Kita buka Alkitab kita, Lukas 15 ayat 17. Sudah dapat semuanya? Sudah. Ibu meminta salah satu dari kalian untuk membaca kitab tersebut. Saya Bu. Lukas 18 ayat 15 sampai 17.
anak kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Namun Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Iya, ayat ini juga mengajarkan kepada kita dalam membangun relasi terhadap sesama, kita harus mempunyai hati yang tulus, tidak munafik. Tahu kan apa arti munafik? Tahu. Iya, kita harus mempunyai hati yang tulus dan kerendahan hati dalam pertemanan, dalam membangun relasi antara sesama kita manusia. Kita tidak boleh mempunyai rasa tinggi hati. Sebelum kita lanjut ke materinya lagi, Ibu mau bertanya, siapa yang tahu ada berapa bentuk kasih sesuai dengan ajaran Kristen? Saya, Bu. Ya, Rasita? Ada 4, Bu. Kasih agape, kasih filia, kasih eros, kasih storge, Bu. Iya, benar. Ya, ada 4 bentuk kasih. Pertama itu kasih agape. Siapa di sini yang tahu apa itu kasih agape? Saya, Bu. Kasih agape itu kasih tanpa batas, Bu, seperti kasih Tuhan kepada manusia, Bu. Iya, benar. Kasih agape adalah kasih tanpa batas. Seperti kasih Yesus kepada manusia. Kasih agape ini kasih yang paling tinggi derajatnya, kasih yang paling murni. Ini tidak meminta imbalan. Yang kedua, kasih filia. Siapa yang tahu apa itu arti kasih filia? Kasih Ada yang tahu kasih filia itu kasih apa? Saya, Bu. Ya. Kasih persahabatan dulu antara teman gitu, Bu, bersahabat. Iya, kasih persahabatan. Ya, bisa ini. Ya, kasih filia ini adalah kasih persahabatan. Kasih persahabatan. Kasih filia ini ditunjukkan melalui perhatian, kesetiaan, dan kebersamaan. Kasih filia ini harus dilakukan dengan tulus hati, seperti yang tadi Ibu bilang, tidak munafik kayak gitu. Siapa di sini yang tahu apa itu kasih eros? Saya, Bu. Ya. Kasih eros itu kasih romantis, Bu. Seperti pasangan, Bu. Iya, kasih eros ini adalah kasih romantis. Tetapi kasih eros ini bisa dilakukan antara seseorang yang sudah mempunyai hubungan misalnya kayak hubungan pernikahan seperti bapak mama kita gitu ya kan. Nah, yang keempat itu kasih storge. Siapa yang tahu kasih storge? Saya, Bu. Kasih storge itu kasih antara keluarga, Bu. Iya. Siapa di sini yang bisa memberikan contoh dari antara 4 kasih ini? Saya, Bu. Contoh kasih agape yaitu kasih Tuhan kepada manusia yang tiada batas, seperti Tuhan telah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kemudian contoh kasih filia yaitu kasih antara teman yang satu dengan teman yang lain. Kemudian kasih eros, kasih antara orang yang sudah menikah, Bu. Terus kasih storge itu kasih antara kekeluargaan yang terdiri dari orang ayah, ibu, adik, dan kakak, Bu. Iya, benar Raskita jawabanmu. Nah, tadi kan kita sudah membaca dari kitab Lukas 6 ayat 27 sampai 36 dan Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah tindakanmu kepada sesamamu sudah sesuai dengan ajaran Kristus, sesuai dengan ayat kitab itu? Saya, Bu. Ya, Roman? Belum semua tindakan saya mencerminkan ajaran Yesus, Bu. Dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 36, Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh, berbuat baik, mengampuni, dan murah hati. Dan Lukas 18 ayat 15 sampai 17, Yesus mengajarkan untuk bersikap rendah hati, tulus seperti anak kecil, dan siap menerima ajaran Tuhan. Kadang saya masih sulit, Bu, mengampuni atau berbuat baik kepada orang yang tidak ramah pada saya, Bu. Ya, terima kasih jawabannya Roman. Yang kedua, coba Dini sebutkan
sikap yang tidak sesuai dengan kasih Kristus dalam hidupmu. Maafkan teman yang berbuat salah dan membalas perlakuan buruk dengan sikap kasar, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya ya Dini. Lalu sekarang Ibu mau kalian menuliskan di buku kalian dan menjawab pertanyaan ini. Coba hubungkan ayat Alkitab dengan pengalaman pribadimu. Misalnya kan tadi di dalam ayat Alkitab itu terdapat mengasihi musuhmu. Adakah di dalam pengalaman pribadi kalian pernah mengasihi musuh kalian? Yang kedua itu, coba identifikasikan tindakan Filia dan Agape dalam hidupmu sehari-hari. Yang ketiga, sikap apa yang perlu kamu perbaiki dalam hidupmu dalam membangun relasimu kepada sesamamu. Ibu berikan dalam waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan soal ini. Dan Ibu meminta nanti 2 orang dari kalian untuk membacakan jawabannya ke depan. Sudah mengerti apa yang mau dikerjakan? Sudah, Bu. Rahel, kenapa diam aja? Apakah kamu tidak mengerti apa yang mau kamu kerjakan? Apakah sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Siapa yang mau membacakan jawabannya ke depan? Bu. Ya, Tasya, Ibu persilakan. Pertama, hubungkan ayat Alkitab dengan pengalaman pribadi, yaitu contohnya, saya pernah disakiti oleh teman saya, tapi saya memilih untuk memaafkan dan tetap berbuat baik kepadanya. Walaupun awalnya sulit, saya ingin menaati ajaran Yesus untuk mengasihi, mengampuni, dan tidak membalas kejahatan. Saya juga belajar punya hati yang tulus dan rendah hati seperti yang Yesus ajarkan dalam Lukas 18 ayat 15-17. Yang kedua, mengidentifikasi contoh kasih Filia dan Agape dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kasih Filia, yaitu kasih persahabatan, yaitu menolong teman mengerjakan tugas. Yang kedua, menghibur sahabat yang sedang sedih. Yang ketiga, bermain bersama dan saling mendukung. Yang keempat, saling menjaga dan menghargai satu sama lain. Yang kedua, kasih Agape, yaitu kasih tanpa syarat seperti kasih Yesus. Contohnya, mengampuni teman yang bersalah tanpa membalas. Yang kedua, menolong orang yang tidak mengenal kita. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang yang tidak ramah. Yang keempat, membagi makanan kepada teman yang tidak punya bekal. Ya, terima kasih Tasya, jawabanmu sudah sangat baik. Kamu sudah bisa menghubungkan firman Tuhan dengan baik. Dari ayat ini kita diajarkan kembali untuk tetap harus mengampuni dan berbuat baik, bahkan kepada orang yang hidupnya tidak baik kepada kita. Diajarkan untuk saling mengampuni, mengasihi, dan selalu berbuat baik kepada sesama kita. Itu sudah sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Kasih Filia tampak dalam berbuat persahabatan, dan kasih Agape tampak saat kita saling mengampuni, saling mengasihi, saling menolong tanpa harus meminta bantuan kembali. Nah, anak-anak, sebelum kita pulang, Ibu mau memberikan satu tugas lagi kepada kalian. Coba kalian tuliskan di satu kertas dan dikumpulkan nanti kepada Ibu. Kalian menuliskan komitmen pribadi kalian. Misalnya nih contohnya, saya akan berusaha bersikap baik kepada sesama saya, atau saya ingin sikap lebih rendah hati lagi kepada sesama saya. Nah, nanti akan dikumpulkan ke depan. Apakah sudah siap? Sudah, Bu. Kalau sudah siap, dilipat kertasnya dan nampak teman di sampingnya. Hanya Ibu aja nanti yang bisa membaca komitmen kalian itu. Oke, Bu. Sudah, Bu. Sudah siap, Dini? Sudah, Bu. Kawalah. Sekarang kalau sudah siap, dikumpulkan kepada satu orang, lalu kumpulkan ke meja Ibu. Ayo, Bu.
tentang materi kita pada hari ini? Sudah, Bu. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Biaras kita? Dari pembelajaran kita hari ini, kita harus saling mengasihi kepada sesama manusia seperti Tuhan telah mengasihi kita, Bu, dan juga mengampuni teman kita jika teman kita bersalah, Ibu. Iya, bagus, kesimpulan yang sangat bagus. Beri tepuk tangan untuk kelas kita. Nah, baik anak-anak, yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu hubungan dengan sesama harus dibangun dengan kasih sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Kasih dalam kehidupan Kristen terlihat melalui Filia sebagai kasih persahabatan dan agape sebagai kasih tanpa syarat. Setiap sikap yang meremehkan, mengabaikan atau sulit mengampuni perlu diubah dan digantikan dengan kepedulian pengampunan serta kerendahan hati pada baik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu meminta Tasya untuk memimpin doa pulang kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Apa yang baik dalam kebaikan kita, dikirimkan bijaksana atau Bapak sebentar orang Bapak kami kecil dan Bapak amin. Amin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom. Shalom.